Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih lagi, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Tak perlu kita cemaskan, haleluya, maut tak berdaya lagi, haleluya, Kristus pahlawan perkasa, haleluya, memberi hidup kekal, haleluya, 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 haleluya. Maria Ratu tersuci, haleluya, lihat putramu berjaya, haleluya, doakan kami padanya, haleluya, agar bahagia sertamu, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah masuk ke pekan Paskah yang ke-6. Kita mempersiapkan hari raya Yesus naik ke surga. Merupakan peristiwa mulia dan peristiwa hari raya. Ya. Jadi hari raya. Dan di negara kita dikasih tanggal merah besok. Untuk itu kalian harus ibadat walaupun tidak di tempat ini, di kamar. Ya. Bawa bukunya nanti ini, pimpin. Ya. Ya, kalau enggak ibadat berarti kurang kan? Ada yang udah cukup lama di sini kan? Ya. Ya di sini tinggal baca, ya kan? Tidak perlu ragu. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tempat ini kita disadarkan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allah, oleh Allah Bapa di surga, oleh Roh Kudus, agar kita bertobat, tidak mundur dalam hidup rohani, tetapi maju terus. Walaupun banyak tantangan, godaan, hambatan. Jadi kita hadir di tempat ini karena kita dicintai Kristus, dicintai Allah, dicintai Roh Kudus. Banyak orang yang melakukan kejahatan, ya, binasa dengan sia-sia, tewas, mati, celaka, binasa. Tetapi kalian diberikan kesempatan untuk bertobat, tidak melakukan kejahatan lagi, tidak melakukan kriminal lagi. Tanamkan itu di dalam hatimu. Berpikir positif, berkata inspiratif, bertindak produktif. Persiapkan diri, jangan lagi bercita-cita jadi pencuri, atau jadi pemburit, atau jadi pencabul, atau jadi pendendam, atau jadi apalah, tetapi cita-citalah jadi orang yang hidup baik. Cita-cita jadi petani. Ya, petani bisa macam-macam. Beternak ikan juga petani, ya. Nanam padi juga bertani. Buka kebun juga bertani. Ya, karena lahan banyak. Nanam sayur. Ya, jangan curi sayur. Ya, belajar
Ya sambil ngambil paket A, paket B, paket C kalau yang mau. Ya. Jadi pekerjaan yang paling enak, tidak ada SKCK-nya ya petani. Ya kan? Kalian bisa beternak ayam, beternak kambing, beternak sapi, beternak babi, beternak segala ternak, beternak puyuh, beternak lele, beternak nila. Ya. Ya memang butuh modal. Tetapi ya beternak kecil-kecil dulu. Ya tetapi juga ada yang bisa ditanam. Tanam batang ubi. Ya. Daun ubi aja sekarang sudah mahal. Bisa berharga. Ya bertani. Mau ngandalkan apa? Ya kan? Keterampilan yang mudah, meriah, dan memang membutuhkan tenaga. Ya sama lah kerja jadi pegawai. Ya. Siapa bilang petani tak jadi presiden? Ada presiden Amerika namanya Richard Nixon, petani. Di Indonesia ada tukang kayu, jadi presiden. Ya kan? Bisnis kayu. Bisnis mebel. Ya. Jadi kalau kita bertani dengan serius, bertani dengan sungguh, hasilnya akan melimpah. Ya. Bagaimana orang bisa mendapat padi yang banyak? Ya kalian belajar. Baru ya berladang udah mulai ngeluh. Panas, ya memang panas. Ya. Tapi panas di dalam itu bukan lagi panas yang membara, tidak ada gunanya. Tapi panas di luar adalah kebebasan. Ya, jadi tanamkan di dalam diri kita, karena nanti kalian keluar kalau mau urus kerja jadi kuli pun ditanya. Tapi kalau kalian bertani, ya paling orang-orang terdekat aja tanya, ya kan? Emangnya padi nanya kalian, nih dari mana kamu? Kan enggak gitu. Memangnya kambing, sapi, ayam nanya kalian? Kan enggak. Tapi kalau kerja dengan orang ditanya terus. Barang rugi kalian yang dituduh. Sial suwe, naase. Memang dia itu tak bagus kan? Mau marah? Kalau kalian marah, kalian kalah melawan dunia ini. Dituntut kesabaran. Ya memang begitulah. Orang yang baik saja difitnah, Yesus saja tidak melakukan kejahatan, melakukan kebaikan, nolong orang, membangkitkan orang, menyembuhkan orang, memberi orang makan, ya, menolong banyak orang, harus difitnah. Ya itulah jalan kasih. Ya camkan itu. Siapa bilang bertani itu tidak bisa menghasilkan tidak sejahtera? Ya. Kalau serius, sungguh, ini udah bertani, lihat sawit orang lalu curi lagi, ya susah lah, ya kan? Nah untuk itu mari kita menanamkan dalam diri kita untuk tidak melakukan kejahatan lagi, tidak melakukan kriminalitas lagi. Tanamkan di dalam hati kita untuk bertindak baik, berpikir positif, berkata inspiratif, ya. Kemudian melakukan hal yang produktif. Banyak hal produktif yang bisa kalian lakukan setelah keluar di tempat ini. Bukan hanya berkuli, bukan hanya mau jadi anak buah orang, tetapi bisa bekerja mandiri dengan bertani. Ya kan? Nah berkali-kali saya sampaikan itu solusi yang terbaik untuk sekarang. Nanti kalau udah 5 tahun kalian berhasil mau buat perusahaan, mau buat CP, PT, ya bisa dari hasil bertani. Ya. Kalau punya tanah jangan dijual, bilang bapak mama, ya, sampaikan ke abang kakak, jangan dijual. Nanti saya keluar mau kerja apa kalau tidak bertani? Ya kan?
Bisa jadi orang di desa kalian, di kampung kalian, di dusun kalian mengucilkan kalian ya. Mau tidak boleh kalian tinggal di tempat pertanian, bukan? Betul tidak? Lah, daripada kalian digunjingkan orang kan, ya tinggal di situ kan. Lah, di sini aja kalian bisa berhasil tinggal di sini. Di sana alam bebas, walaupun tidak ada listrik, tapi bebas, menghirup udara bebas, bisa dengar suara burung, bisa lihat pemandangan kan. Hidup yang sulit ya udah kalian jalani, masa mau cari hidup yang enak-enak? Daripada hidup enak-enak lalu masuk lagi di tempat ini. Ya itu perlu ya, mulai terus dilatih. Oh, tidak mampu nih petani, bagaimana tidak mampu? Ya, berbuat jahat mampu, masa berbuat baik tidak mampu, ya. Nah itu. Ya, motivasinya kawan-kawan kalian yang keluar itu. Ya. Tapi kalau kalian tak punya motivasi, bergaul dengan teman yang salah di sini, ya, akhirnya keluar lalu melakukan kejahatan yang besar lagi, kalian akan tersesat dan susah untuk diingatkan kembali. Susah. Kalau diingatkan marah, dendam, bunuh orang, racun orang, santet orang, ya gitu memang manusia tersinggung. Manusia yang tersinggung itu kan mudah melakukan kejahatan. Ya, ditegur langsung, senggol bacok, ya kan? Merasa Superman, padahal kita manusia biasa yang lemah, daging, luka, ada darah. Ya. Nah, kalian bertumbuh. Jangan pikiran kalian diisi dengan hal-hal jahat. Ya. Jangan. Untuk itu supaya kita layak beribadah di hadapan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Kristus. Semoga kami pun dengan penuh sukacita menantikan bersama para kudus-Mu kedatangan kembali Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.